Nama saya Putri Anggreni Simamora. Nama saya Puspa Suhada. Di sini kami akan menjelaskan hasil review jurnal kami yang berjudul Analisis Permintaan Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru Dan implementasi teori permintaan terhadap BBM di Sumatera Utara. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Permintaan Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru, dengan jurnal Jom Vicom, volume 02 nomor 2 dan halaman 4-12. Tahun penulisan yaitu pada tahun 2015. Penulisnya yaitu Alfionita M. Sihaan, dengan reviewer Puspa Suhada, NPM 18110468, Putri Anggreni Simamora, dengan NPM 18110276, dan Suryani dengan NPM 18110296. Tanggal reviewnya yaitu pada tanggal 22 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian dari jurnal Analisis Permintaan Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru, yaitu pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Karena jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Suatu masyarakat yang pembangunan ekonominya berhasil ditandai dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat negara tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan industri adalah suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara yang sedang berkembang. Layaknya sebuah negara yang sedang berkembang, tidak sedikit industri-industri yang berdiri di Indonesia, baik industri tata rias kecantikan. Produk Oriflame terdiri dari aneka kosmetik perawatan badan, rambut, wajah, dan wewangian yang hanya menggunakan bahan-bahan dan saripati alami yang teruji secara klinis pada sekelompok sukarelawan dan tidak diuji cobakan pada hewan, sehingga keamanan dan efektif produk dapat dievaluasi sebelum penjualan secara luas. Dengan adanya uji klinis, dapat diketahui lebih dini peluang terjadinya alergi sehingga dapat dilakukan perbaikan komposisi atau pemberian not khusus bagi pengguna produk tersebut. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pajak yang mempengaruhi tingkat permintaan produk kosmetik Oriflame di Pekanbaru. Subjek penelitiannya yaitu penduduk atau masyarakat Pekanbaru itu sendiri. Objek penelitiannya yaitu permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik Oriflame di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal analisis permintaan masyarakat terhadap kosmetik Oriflame di Kota Pekanbaru yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan skala ordinal untuk mengklarifikasi variabel-variabel yang tidak didekati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan hasil data. Hasil penelitian. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, memunculkan salah satu dari 3 variabel selera konsumen
yang terdiri dari branding, kemasan, label, harapan, kualitas, harga, dan harga barang yang mempengaruhi masyarakat Pekanbaru dalam memilih produk kosmetik Oriflame, mempengaruhi permintaan serta tinjauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat Kota Pekanbaru dalam memilih produk kosmetik Oriflame sebagai alat kecantikan dapat diukur dari komponen-komponen dalam ruangan lingkup faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kosmetik Oriflame, meliputi jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, harga barang lain, dan harga barang itu sendiri. Kekuatan penelitian yang pertama yaitu penjelasan pada pendahuluan sangat lengkap sehingga memudahkan para pembaca. Yang kedua, penjelasan pembahasan di jurnal cukup lengkap dan dapat dipahami. Kelemahan penelitian yang pertama, masih kurangnya analisis yang dilakukan peneliti. Yang kedua, tidak menerapkan kerapihan dalam penulisan. Lalu yang ketiga, space penulisan tidak teratur. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan review jurnal 2. Judul Implementasi Teori Permintaan pada Fungsi Permintaan BBM di Sumatera Utara. Dari jurnal PC, volume 17 dan halaman 315 sampai 330 pada tahun 2009. Penulis Parulian Simanjuntak. Reviewer Puspaswada NPM 180468, Putri Anggraini Simamora NPM 180276, Suryani NPM 18110296 yang direview pada tanggal 22 Oktober 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Harga BBM kembali dinaikkan rata-rata 28,7% oleh pemerintah pada tahun 2008. Kenaikan harga minyak mentah internasional adalah topik dunia saat itu. Protes masyarakat terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga banyak di negara berkembang, bahkan sampai di negara maju sekalipun. Contohnya seperti di Indonesia, para politisi negara maju pun beramai-ramai bicara tentang kenaikan harga BBM. Ada yang menawarkan solusi kebijakan energi atau pajak, tetapi banyak pula yang sekedar protes agar didengar oleh media massa dan publik. Permintaan BBM selama 2000 sampai 2010 diperkirakan akan tumbuh rata-rata 5-6%. Volume ekspor meningkat dan terus digenjot untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga yang tinggi juga menarik investasi walau mungkin berpotensi sedikit mengguncang bursa saham. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sejalan dengan yang diinginkannya pengurangan subsidi dan kenaikan harga penjualan minyak dunia, membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat. Secara makro, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan peningkatan biaya hidup dan biaya produksi. Akan tetapi, pernyataan apakah akan terjadi efisiensi dalam penggunaan BBM di masyarakat dan industri masih merupakan tanda tanya sehingga perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadapnya. Saputra menuliskan bahwa porsi subsidi ini yang masih sekitar 0,3% terhadap produk domestik bruto di tahun 1996 meningkat gradual menjadi 1,6%, 2,9%, 3,2%, dan naik tajam menjadi 5,4% di tahun 2000. Di tahun 2001, setelah pemerintah menaikkan harga BBM, menyesuaikan dengan tingkat harga internasional, maka anggaran subsidi berkurang menjadi 4,6% terhadap PDB dan selanjutnya menjadi 1,9% terhadap PDB di tahun 2002
Pada tahun 2003 pemerintah menghapus subsidi BBM, terkecuali untuk minyak tanah bagi rumah tangga, sekaligus meluncurkan kebijakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Dengan laju pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat, yang tak dapat diimbangi dengan pertambahan infrastrukturnya, tidak efisiennya penggunaan BBM di sektor transportasi ini menjadi masalah yang semakin berat yang dihadapi pemerintahan kota. Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang cukup besar, dikarenakan banyaknya rumah tangga dan perusahaan yang menggunakan BBM sebagai bagian dari kegiatannya. Kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan BBM di perekonomian, sehingga jumlah permintaan BBM yang ada di perekonomian harus selalu dipantau dengan baik sehingga ketersediaannya di perekonomian dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta masyarakat. Sering didapati bahwa terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi sehingga akan merugikan pasar dan perekonomian. Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan BBM, khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya, yang harus menjadi perhatian pengambil kebijakan sehingga perubahan permintaan BBM akan dapat diantisipasi oleh pemerintah dan perubahannya faktor-faktor tersebut. Perubahan harga BBM akan sangat mempengaruhi permintaan BBM sehingga akan menyebabkan pertumbuhan konsumsi BBM akan terpengaruhi dengan signifikan. Perubahan harga BBM akan menyebabkan surplus konsumen Sumatera Utara akan berubah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan memprediksi kebutuhan bensin per tahunnya, serta untuk mengestimasi permintaan BBM di Sumatera Utara dengan menggunakan beberapa variabel bebas, seperti harga premium, harga solar, harga premix, jumlah kendaraan, dan tingkat pendapatan domestik regional bruto, sehingga akan diketahui dampak masing-masing variabel terhadap jumlah permintaan premium di Sumatera Utara. Adapun subjek penelitiannya yaitu permintaan BBM di Sumatera Utara, dan objek penelitiannya penggunaan BBM di Sumatera Utara. Metode penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara dengan penggunaan data urut waktu dari tahun 1980 sampai tahun 2007. Data tersebut diperoleh melalui beberapa publikasi yang dilakukan oleh BPS dan lembaga lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian penjelasan atau explanatory research. Penelitian ini akan membuktikan hubungan kausal antara variabel bebas atau independent variable terhadap variabel terikat atau dependent variable. Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa permintaan premium di Sumatera Utara masih lebih dipengaruhi oleh variabel lokal atau provinsi dibandingkan dengan variabel harga yang ditentukan oleh pusat. Dengan kondisi seperti ini, maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dapat mencari alternatif dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penghematan penggunaan BBM di Sumatera Utara, mengingat kondisi BBM yang saat ini sudah semakin langka. Di dalam jurnal tersebut terdapat kekuatan penelitian. Yang pertama, adanya saran dan jurnal sehingga memudahkan para pembaca. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang tepat dan baku. Selain kekuatan penelitian, terdapat juga kelemahan penelitian. Yang pertama, masih kurangnya analisis yang dilakukan peneliti. Yang kedua, tidak menerapkan kerapihan dalam penulisan. Yang ketiga, space penulisan tidak teratur.